Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Beato Agnello adalah seorang pendiri provinsi Ordo Fransiskan di Inggris yang berperan besar dalam pendirian Universitas Oxford. Agnello lahir di Pisa, Italia pada tahun 1195 dari keluarga bangsawan Agnelli yang terkemuka. Kendati begitu, sejak kecil kedua orang tuanya telah mendidiknya dalam kesalehan dan kerendahan hati. Minatnya untuk hidup membiara terwujud ketika Santo Fransiskus dari Assisi singgah di Pisa. Ia diterima oleh orang kudus dari kota Assisi itu untuk bergabung sebagai biarawan dalam ordo yang didirikannya. Tidak lama setelah itu, Agnello diutus untuk pergi ke Paris sebagai wali dalam provinsi Ordo Fransiskan di Prancis. Baru pada tahun 1224, Agnello bersama ke-8 temannya diminta untuk merintis pendirian sebuah provinsi ordo di Inggris. Ketika berlabuh pertama kali di Dover, Agnello dan teman-temannya harus menghadapi musim dingin yang begitu hebat. Dengan persediaan makanan yang begitu terbatas, mereka harus tetap bertahan di daerah yang baru itu. Semangat mereka sama sekali tidak surut. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka justru bersikap ramah dan selalu siap menolong siapapun. Karena hal itu, kehadiran Agnello dan teman-teman pun menarik perhatian banyak pemuda untuk bergabung ke dalam ordo yang didirikan oleh si miskin dari Assisi. Di wilayah Inggris, Agnello dan para Fransiskan diterima dengan sangat antusias oleh banyak pihak. Raja Henry III memberi mereka izin untuk membangun biara di Oxford. Di tempat itu pula Agnello mendirikan sekolah bagi biarawan. Pada tahun 1236, murid Santo Fransiskus dari Assisi ini meninggal dalam usia muda setelah mendirikan 43 biara Ordo Fransiskan di daratan Inggris. Para sahabat yang terkasih, dalam Lukas bab 18 ayat 9 sampai ayat 14, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan kerendahan hati sebagai sarana untuk mencapai Allah melalui perumpamaan mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa di bait Allah. Dalam doa yang disampaikan orang Farisi tercermin bagaimana orang Farisi begitu membanggakan kehidupan rohani yang telah dicapainya. Ia menilai dirinya sebagai umat Allah yang taat pada segala hukum dan tradisi agama, yang menyebut dirinya sebagai manusia yang tidak berdosa. Ia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada para pendosa, termasuk pemungut cukai yang berada di sampingnya. Sebaliknya, dalam doa yang disampaikan pemungut cukai, tercermin bagaimana pemungut cukai itu merasa tak pantas untuk menghadap Allah karena ia adalah orang berdosa. Ia sama sekali tidak dapat membanggakan pencapaian kehidupan rohani seperti yang disampaikan orang Farisi. Karena itu, ia sungguh agar Allah memberikan belas kasih kepadanya. Dari kedua orang itu, Yesus menunjukkan bahwa pemungut cukailah yang akan dibenarkan oleh Allah karena ia sungguh merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dalam pelayanannya, Beato Agnello selalu menampilkan keramahan dan kerendahan hati kepada sesama. Dengan sikap itu pula, ia juga membiarkan Tuhan berkarya di dalam dirinya. Semoga selama masa Prapaskah ini, kita belajar untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Saya, Paul Heruwibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.